wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Rara ingin bertanya nih kepada teman-teman. Teman-teman sudah pernah menonton pertunjukan puisi atau membaca artikel di majalah belum? Jika sudah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik puisi dan juga karakteristik prosa. Kita mulai dari pengertian puisi. Puisi adalah karangan yang ditulis dengan bahasa yang singkat, padat, namun indah. Pada puisi terdapat diksi loh teman-teman. Diksi itu apa sih? Diksi adalah pilihan kata yang menyusun puisi. Maka dari itu, puisi walaupun singkat namun bermakna sangat dalam. Puisi memiliki 3 karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah bersifat bebas, baik bentuknya atau tipografinya maupun isinya, yaitu rima, bait, dan juga laring. Lalu karakteristik yang kedua adalah bersifat imajinatif. Imajinatif adalah sesuai dengan khayalan dari penulisnya. Dan karakteristik yang terakhir adalah bersifat ambigu. Ambigu artinya memiliki banyak penafsiran tergantung dari diksi yang ditulis oleh penulisnya. Kita akan membahas tentang unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi ada 4 teman-teman. Yang pertama ada tema, yang kedua ada bait, yang ketiga ada larik, dan yang terakhir ada rima. Kita lanjut ke pengertian prosa. Prosa adalah karangan biasa yang berbentuk paragraf-paragraf dengan bahasa yang runut dan jelas. Prosa dibagi menjadi 2 jenis teman-teman. Yang pertama adalah prosa fiksi dan juga prosa non-fiksi. Jenis prosa yang pertama adalah prosa fiksi. Prosa fiksi adalah prosa yang menceritakan khayalan atau rekaan dari penulisnya sehingga tidak berdasarkan fakta. Lalu jenis yang kedua adalah prosa non-fiksi. Prosa non-fiksi berisikan karangan-karangan yang tidak berdasarkan khayalan namun berisikan informasi faktual. Setelah kita mempelajari tentang pengertian prosa dan juga jenis-jenis prosa, sekarang kita akan membahas karakteristik dari prosa fiksi. Karakteristik dari prosa fiksi ada 3. Yang pertama adalah dongeng, yang kedua novel, dan yang ketiga adalah cerpen. Yang pertama ada dongeng. Dongeng adalah cerita-cerita dari masyarakat zaman dahulu. Dongeng dibagi menjadi beberapa jenis. Lalu yang kedua ada novel. Novel menceritakan tentang cerita panjang dari pelaku utamanya. Lalu ada cerpen atau dikenal dengan cerita pendek. Cerita pendek menceritakan sebagian kecil dari kisah pelaku utamanya. Dongeng dibagi menjadi beberapa jenis teman-teman. Jenis yang pertama adalah mitos. Mitos menceritakan tentang cerita-cerita yang goib. Contohnya adalah cerita Nyi Roro Kidul. Lalu ada juga legenda teman-teman. Legenda adalah cerita tentang asal mula terjadinya sesuatu. Contohnya adalah kisah tentang Sang Kuryang dan Tangkuban Perahu. Lalu ada sage. Sage menceritakan
pahlawan yang sakti teman-teman. Contohnya adalah si buta dari Gua Hantu. Lalu ada fabel. Fabel adalah kisah yang tokoh utamanya adalah hewan. Contohnya adalah cerita kelinci dan juga kura-kura. Jenis dongeng yang terakhir adalah jenaka. Jenaka menceritakan sebuah kisah lucu atau humor. Contohnya adalah cerita dari Abu Nawas. Setelah kita membahas tentang karakteristik prosa fiksi, sekarang kita bahas karakteristik prosa non-fiksi. Karakteristik prosa non-fiksi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah artikel, yang kedua adalah tajuk rencana, dan yang terakhir ada riwayat atau biografi. Kita mulai dari artikel. Artikel adalah sebuah karangan yang berisikan uraian-uraian. Lalu ada tajuk rencana. Tajuk rencana adalah karangan yang bersifat argumentatif mengenai hal-hal yang faktual di media massa. Lalu yang terakhir ada riwayat atau biografi yang menceritakan tentang kisah hidup tokoh terkenal yang menginspirasi. Lalu kita masuk ke unsur-unsur prosa. Unsur-unsur prosa dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah tema. Lalu yang kedua ada tokoh. Yang ketiga ada sifat tokoh. Yang keempat ada latar. Dan yang terakhir ada amanat. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada kesulitan dalam memahami materinya? Jika tidak ada, teman-teman silahkan kerjakan HC-nya dengan baik ya. Bu Rara mohon maaf